Hai guys, ini rekomendasi iPhone yang kalian harus beli di 2023. Minimal iPhone 11. Kenapa gue bilang minimal iPhone 11? Kita lanjut pembahasannya. Yang pertama itu karena dari segi desain dan performa. Desain iPhone 11 ini nggak terlalu seperti desain iPhone lama. Dia ini sudah menggunakan dua buah lensa kamera belakang, Face ID, dan desainnya full screen tanpa Touch ID lagi. Tentu aja HP yang memiliki layar gede kayak gini udah kelihatan banget bahwa ini bukan HP yang jadul. Meskipun usianya ini dia rilis di tahun 2020. Untuk dari spesifikasi minimal itu dia memiliki chipset A13 Bionic yang menurut gue di tahun 2023 ini minimal kalian pakai chipset A13 Bionic. Performanya kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, Car X Street, Genshin Impact itu masih cukup kuat dan ngangkat dibandingkan kalian beli iPhone XR. Karena iPhone XR udah bukan jadi minimal kalian beli di 2023. Ingat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dari segi desain aja iPhone XR udah ketinggalan. Dari kameranya lah, dia itu belum memiliki lensa ultra wide. Terusnya chipsetnya juga jauh di bawah, yaitu A12 Bionic. Sedangkan untuk iPhone 11 ini chipsetnya udah A13 Bionic, RAM-nya juga udah 4GB. Yang berarti HP ini itu minimal kalian bisa miliki dan kalian beli. Lagi pula harganya juga udah turun banget. Kemarin gue sempet cek di iBox, harganya itu beneran udah jatuh banget. Kenapa kalian minimal beli iPhone 11 di tahun ini? Karena di authorized dealer resminya yaitu di iBox dan di Digimap, harganya itu sekarang 7 jutaan guys. Yang dulu gue tahun 2020 beli itu harga 13 juta. Itu udah turun 50%. Maka dari itu gue merekomendasikan minimal kalian beli iPhone 11 lah. Kalian bisa dapat HP yang baru dengan 7 jutaan. Bisa dapat iPhone langsung resmi dari iBox-nya. Dan mungkin stoknya ini nggak terlalu banyak seperti iPhone generasi terbaru. Tapi setidaknya kalau kalian cari di iBox pasti mereka punya 1-2 stok guys. Nah, kenapa juga gue merekomendasikan iPhone ini? Karena kalau kalian beli baru resmi iBox, kalian nggak usah takut dan worry lagi sama sinyalnya. Meskipun di iBox dan di Digimap sendiri iPhone 11 udah nggak di display, tapi kalau kalian nanya ke salesnya atau ke kakak-kakak yang ada di situ, pasti barangnya ready. Kalian bisa lihat di video ini, iPhone 11 itu nggak ada di display, tapi gue tanya dan barangnya ready. Kebetulan yang gue beli ini 128GB, yaitu harganya 9 jutaan. Mungkin kalau ada diskon atau promo, kalau kalian punya member, harganya cuma 8,9 juta guys. Nah, jadi itu tergantung dari kalian untuk harga diskon atau enggaknya. Kalau misalkan kalian duitnya kurang, ini bisa kredit ya. Gue pernah bahas iPhone di iBox kredit. Caranya bagaimana kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Karena kalian cukup menggunakan KTP dan NPWP. Atau kalian juga bisa menggunakan credit card. Tapi saran gue, kalian menggunakan credit card aja. Karena nggak ada bunganya dan nggak menggunakan DP. Nah, iPhone 11 ini meskipun udah 2 tahun bahkan 3 tahun rilisnya, tapi kalau kalian beli baru, ini boxnya sekarang tipis seperti iPhone generasi terbaru guys ya, yang nggak menggunakan adapter charger. Jadi kalian cuma dapat handphone, USB kabel, dan that's it, itu doang. Meskipun HP ini udah rilis dari 2020, tapi ketika kalian beli baru langsung di iBox dan kalian hands on di sana, HP ini nggak kerasa keluaran 2020. Karena chipsetnya itu menggunakan A13 Bionic yang 3 generasi di bawah dari saat ini. Terusnya desainnya juga masih bagus dan masih fresh. Dan dia juga dapat dukungan iOS terbaru pastinya.
Menurut gua iPhone 11 ini spesifikasinya udah sangat lumayan mumpuni di tahun ini guys. Dibandingkan dari iPhone XR yang tadi gue bilang udah nggak worth it ya. Atau udah skip aja lah kalau kalian mau beli iPhone, yang mendingan minimal iPhone 11 ini. Karena dari yang udah gue beritahu tadi, dari spesifikasi, desainnya, itu jelas berbeda. Nah, kira-kira beginilah kalau kalian hands on iPhone 11 di tahun ini. Masih fresh banget desainnya. Kita bakalan bahas nih, kenapa gue nggak merekomendasikan iPhone XR. Karena yang pertama, di sini kita bisa lihat spesifikasinya, kameranya jelas berbeda. Terusnya chipsetnya juga berbeda. Ketahanan baterainya juga jauh lebih bagus dan lebih awet di iPhone 11. Ya udah, makanya gue putusin buat beli iPhone 11 kira-kira beberapa minggu yang lalu, dan kalian juga bisa lihat performa serta tes main game di iPhone 11 ini, dan video unboxingnya udah gue upload di video sebelumnya. Itu beneran smooth banget, chipsetnya masih kenceng, baterainya masih bagus. Mungkin dibandingkan dengan iPhone 12 Pro dan 13 Pro, iPhone 11 ini baterainya jauh lebih awet guys, karena yang seri Pro emang rata-rata baterainya itu agak lebih boros dari seri basic ya, yang biasa. Kecuali kalian bandingin dengan seri Pro Max. Nah, jadi kelengkapannya kayak gini guys. Kelengkapannya cuma ada HP dan kabel data. iPhone 11 ini harganya udah turun 50%. Beneran di diskon 50% dari 13 juta dulu. Sekarang udah tinggal 7 jutaan doang. Desainnya masih cukup bagus dan keren. Enak banget dilihat. Ukurannya juga pas, nggak terlalu besar, tapi mungkin dari bezelnya yang agak kurang asik guys. Ini bezelnya tebel banget. Emang kayak gitu. iPhone XR, iPhone 11 itu bezelnya masih sangat tebel. Kecuali kalian beli iPhone 12, 13, 14, itu bezelnya udah tipis. Dipakai main Genshin Impact juga masih kuat, masih sanggup 60 fps, masih aman, dan nggak ada kendala. Ditambah lagi kalau kalian main menggunakan cooling system, pendingin yang buat HP, itu HP kalian makin terasa adem dan baterainya nggak bakalan cepet panas. Ini udah gue tes sama beberapa hari, udah gue tes main game. Overall enak banget. Buat kalian yang masih pakai, coba kalian komen, kalian masih pakai iPhone 11 atau udah upgrade ke iPhone seri terbaru guys. Dipakai main PUBG juga settingannya bisa smooth extreme dan juga bisa sampai HDR extreme, dan performanya nggak usah diragukan lagi karena desainnya masih fresh, chipsetnya juga menurut gue masih fresh ya, dan ini jelas masih sangat enak dipakai. Tambah lagi baterainya yang besar, jadinya nggak cepet panas dan nggak cepet lowbat. Oke banget sih kalau misalkan kalian coba sendiri HP ini. Mungkin kekurangannya cuma satu, yaitu dari desain, karena dia itu belum flat design seperti iPhone 12. Tapi nggak apa-apa, chipsetnya masih bagus dan masih oke. Ditambah lagi juga udah ada kamera ultrawide-nya yang bisa bikin foto kalian itu ultrawide 0,5. Dan untuk main game, giroskopnya juga asik, layarnya juga bagus. Dan lagi-lagi kelemahannya selain desain ada lagi satu lagi guys, yaitu layarnya masih menggunakan IPS, jadi belum Full HD ya, belum OLED dia.
dan itu masih bisa kita toleransi karena harganya udah 7 jutaan. Mungkin kalau masih 13 juta sayang banget beli HP puluhan juta tapi layarnya masih menggunakan IPS. Nah, so segitu dulu aja kesimpulannya iPhone 11 ini kenapa sangat rekomendasi di 2023 ini. Satu, karena harganya yang udah turun jadi 7 jutaan. Yang kedua, desainnya masih fresh, chipsetnya masih fresh, dan masih banyak lagi, baterainya juga awet, serta performanya yang nggak perlu diragukan lagi. Kalian bisa dapetin HP ini baru di iBox atau di Digimap. Dan juga kalau kalian mau beli bisa klik link di deskripsi resmi iBox. Oke, so segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.